Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak diperlihatkan fenomena kematian oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian daripada saudara-saudara kita, kawan kita, teman kita yang kemarin minggu lalu atau bulan yang lalu masih bercengkrama, masih berbicara, berkomunikasi, bergaul dengan kita, akan tetapi ternyata banyak di antara mereka yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita mendengar kabar tentang wafatnya saudara-saudara kita. Entah apakah wafatnya itu memang karena wabah corona ataupun wafat karena penyakit biasa. Semuanya itu tidak benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kita pikirkan sedalam-dalamnya. Sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasulnya yang mulia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksilah diri kalian, apa yang telah kita berbuat, apa yang telah kita lakukan, sehingga kemudian begitu banyak fenomena kematian, begitu banyak saudara-saudara kita yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu itu jarang terjadi, akan tetapi itu hampir setiap hari. Ada fenomena apa sesungguhnya sehingga hal semacam itu terus kita dengarkan kabarnya? Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Yang jelas fenomena mewabahnya COVID-19, fenomena banyaknya orang-orang yang wafat di negeri ini hampir berbarengan dengan begitu maraknya kezaliman yang dilakukan oleh manusia, khususnya oleh penguasa di atas sana. Terjadinya semuanya itu hampir berbanding lurus dengan kesewenang-wenangan yang saat ini marak dipertontonkan, dengan kezaliman yang semakin merajalela bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani. Pasti dia meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, begitu susahnya wabah corona untuk dihentikannya, semuanya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesewenang-wenangan manusia telah menyebabkan Allah menurunkan wabah yang begitu dahsyat luar biasa. Secara implisit Allah sedang mengingatkan manusia, wahai manusia, janganlah kalian zalim. Wahai rakyat, janganlah kalian anggap sepele kemaksiatan. Wahai penguasa, janganlah kalian terus mempertontonkan kesewenang-wenangannya. Sebab sekaya apapun kalian, sekuat apapun fisik yang dimiliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang diemban, semuanya tidak ada gunanya ketika harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan yang lainnya, dengan wabah corona yang kecil luar biasa, hampir semua orang tidak sanggup untuk melawannya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah memperingatkan kepada manusia, walanudhiqannahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah akan timpakan azab kepada mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berani menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah azab mereka di dunia qabla azabil akhirah, sebelum datangnya azab di yaumil akhir. Allah timpakan azab kepada mereka berupa kebangkrutan ekonomi, berupa kebangkrutan masalah sosial politik, termasuk juga musibah, azab, wabah yang merebak kemana-mana. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un.
agar mereka kembali sadar dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada gunanya pangkat dan jabatan, tidak ada gunanya senapan meriam ataupun senjata-senjata lainnya yang digunakan ternyata tidak mampu hanya sekedar untuk menghalau wabah corona yang sampai saat ini merajalela di mana-mana. Semua peralatan tempur disiagakan, semua alutsista dipersiapkan, ternyata semuanya itu tidak berguna. Faktanya saat ini wabah corona yang terjadi di Indonesia sudah berada di peringkat 1 dunia, mengalahkan Amerika, mengalahkan Cina, mengalahkan Italia, bahkan mengalahkan India. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengingatkan di dalam Quran surah Luqman ayat ke-34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah pula yang menurunkan air hujan dari langit. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah pula yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan kau wahai manusia, tidak ada satupun di antara kalian mengetahui tentang apa yang akan kalian perbuat di esok hari. Bukan hanya itu, wa fi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun di antara kalian yang mengetahui di bagian bumi mana kalian akan mati, di bagian bumi mana kalian akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wallahu alimun khabir. Allah lah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Orang-orang yang beriman sadar, orang-orang yang beriman faham bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatunya, termasuk mengetahui kapan ajal akan datang pada diri kita, sehingga orang-orang yang beriman dia tidak akan bersenang-senang belaka dalam kehidupan dunia, dia tidak akan bersantai ria dalam kehidupannya, sebab ajal tidak ada yang mengetahui itu kapan akan datang kepada dirinya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Yang jelas Allah pun mengingatkan pula kepada kita bahwasanya ajal tidak akan pernah bisa diundurkan bagi siapapun orangnya yang hidup di alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang disebut dengan kematian di dalam hidupnya. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh lagi tinggi, engkau lari di luar negeri, engkau lari ke seberang lautan, engkau bersembunyi di bagian bumi yang paling dalam, kalian tidak akan pernah berlari dari ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, dahulu Allah sampaikan kepada Rasulullah, katakanlah hai Muhammad, innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian engkau lari darinya, engkau bersembunyi darinya, niscaya kematian itu tetap akan datang menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kamu ke dalam alam ghaib untuk kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. خلق طه من نور فيه احترام